Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ya materi farmasetika dasar kita. Ini pertemuan terakhir, pertemuan keempat sebelum nantinya kita akan menginjak ke ujian PTS dan UAS ya. Nah, materi terakhir ini kita akan membahas dua bab ya, ada semi solid dan juga liquid. Kalau yang minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang solida atau sediaan padatnya apa saja ya. Nah, sekarang sediaan yang setengah padat dan juga sediaan cair. Oke, ini kita mulai ke yang sediaan setengah padat atau semi solid terlebih dahulu. Nah, formula pada sediaan semi solid itu biasanya terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu bahan obat atau remedium cardinale, bahan tambahan, dan vehiculum. Bahan obat ini berarti bahan aktifnya ya. Kemudian bahan tambahan itu bisa pewarna gitu dan lain-lain. Sedangkan vehiculum ini adalah basis untuk sediaan semi solidnya itu. Kita yang pertama dulu masuk ke bahan obat. Nah, bahan obat sendiri itu ada tiga jenis tekstur. Yang pertama ada padat, setengah padat, dan juga cair. Contohnya bahan untuk semi solid yang berupa padatan yaitu camphor, mentol, asam salisilat, dan ZNO. Kalau setengah padat itu biasanya ekstrak kental. Kemudian cair itu ada metil salisilat, balsam peru, dan ikhtiol. Itu untuk bahan obat. Nah, untuk vehiculum atau basis itu terdiri dari 4 jenis basis. Yang pertama basis salep hidrokarbon, yang kedua basis salep serap, lalu basis salep yang dapat dicuci dengan air, dan basis salep yang dapat larut dalam air. Sedangkan bahan tambahan itu ada bermacam-macam. Contohnya ini yaitu stiffeners. Stiffeners itu fungsinya untuk membuat sediaan itu menjadi lebih kaku ya. Jadi viskositasnya lebih tinggi ya untuk membuat sediaan lebih kaku seperti itu. Lalu humektan. Humektan itu untuk lebih melembabkan kulit. Kemudian antioksidan ya sudah tahu. Kemudian pengawet ya untuk supaya dia tidak untuk tidak terkontaminasi dengan bakteri gitu ya, untuk mengawetkan. Kemudian penetration enhancer ini untuk mempermudah bahan obat untuk berpenetrasi atau menembus kulit. Kemudian korigen ya, korigen ini ada macam-macam, korigen odoris, saporis ya, koloris juga. Oke. Lalu yang konsistensi basis salep ya, konsistensi komponen basis salep itu ada 3 juga seperti bahan obat. Jadi basis salep juga ada 3 konsistensinya. Yang pertama cair, contohnya oleum ini ya, oleum ricini dan lain-lain ini. Lalu yang setengah padat, contohnya vaselin album atau flavum, adeplane, lanolin dan lain sebagainya. Sedangkan yang padat ini ada sera alba, cetasium, ini yang benar-benar padat gitu ya. Jadi untuk membuatnya harus dilelehkan terlebih dahulu. Ini basis salep pengelompokannya berdasarkan konsistensinya. Nah, macam-macam basis salep berdasarkan jumlah dan kombinasi bahan penyusunnya. Ada yang satu komponen atau satu fase. Contohnya misal setengah padat saja basisnya, adeplane saja atau vaselin album atau flavum saja. Ya. Ini yang padat. Kalau misalnya yang lebih dari satu komponen atau lebih dari satu fase, misalnya setengah padat plus setengah padat, jadi ada 2 basis, adeplane tambah vaselin album, atau setengah padat tambah cair, lanolin ditambah lanolin, contohnya ya. Lanolin ini yaitu gabungan antara adeplane dan juga aqua. Kalau adeplane bisa ditambah parafin liquidum, tambah vaselin ya, pokoknya ada yang setengah padat, ada yang cair. Lalu ada juga yang padat dan cair. Contohnya unguentum simplex, unguentum macrofol. Lalu ada juga padat plus setengah cair, setengah padat plus cair. Jadi ada ketiga komponen tersebut ada, yaitu unguentum hidrofilik. Dari USP formulanya ya, formula standarnya. Oke, selanjutnya bahan tambahan dalam sediaan solid.
Nah, ini tadi macam-macam bahan tambahannya, ada bahan pengeras atau supaya lebih kaku, contohnya sera, asetil alkohol, kemudian humektan untuk melembabkan tadi ya, contohnya gliserin, propilen glikol, antioksidan contohnya PHT, PHA, kemudian pengawet, nipagin-nipasol yang biasanya sering digunakan, penetration atau absorption enhancer, DMSO, ada emulgator, SLS atau natrium lauryl sulfat, origens, ada dari odoris, saporis, dan caloris. Nah, itu macam-macam bahan tambahan. Kalau basis tadi ada dibagi berdasarkan konsistensinya. Ya, ada cair, setengah padat, dan padat. Tetapi basis juga dikelompokkan ya berdasarkan jenisnya. Yang ada 4 tadi di awal. Yang pertama dasar salep atau basis salep hidrokarbon. Ya, hidrokarbon. Contohnya adalah vaselin. Nama lainnya vaselinum atau nama lainnya lagi petrolatum atau soft parafin. Vaselin itu ada 2 warna. Yang pertama vaselin putih dan vaselin kuning. Kalau vaselin putih ya nama lainnya itu vaselinum album. Sedangkan vaselin kuning yaitu vaselinum flavum. Ya, nah, ini terdiri dari berbagai hidrokarbon semisolid yang didapat dari petroleum. Ya. Petrolatum itu sama dengan vaselin kuning. Ya. Jadi yang ini petrolatum ini memang nama khusus untuk vaselin kuning. Ya, masanya lunak, berwarna kuning sampai kuning pucat, kemudian titik leburnya 38 sampai 60 derajat Celcius. Sedangkan vaselin putih nama lainnya yaitu white petrolatum. Ya. Atau petrolatum yang dihilangkan warnanya. Jadi kan petrolatum itu warnanya kuning, di white petrolatum itu petrolatum yang dihilangkan warnanya sehingga dia lebih estetis, dia tidak berwarna salep. Kan kalau warna putih gitu dia lebih terlihat bagus gitu ya. Keuntungan dari basis salep hidrokarbon ini tadi, yang pertama dia sangat stabil, kemudian tidak menimbulkan OTT, obat tidak tercampurkan, kemudian konsistensinya sesuai untuk salep, tidak berbau, mudah merata pada kulit, ya merupakan pelindung yang baik. Ya. Kerugiannya dia berlemak, terlalu lengket, tidak dapat menyerap atau bercampur dengan air, dan sukar dicuci dengan air. Jadi untuk semi solid ini lebih banyak hafalannya gitu ya daripada hitungannya. Mungkin untuk yang solid ya kemarin ada beberapa hitungan, tapi kalau di sini tidak ada hitungan khusus ya untuk sediaan semi solid, jadi lebih banyak hafalannya. Jadi mungkin nanti kalau misal masih kurang memahami bisa dibaca kembali ya gitu. Nanti akan saya share PPT-nya juga, PDF-nya juga. Nah, ya. Lalu parafin cair yang tadi kan vaselin ya, parafin cair atau parafin liquidum ya. Cair kan liquid. Jadi parafinum liquidum ini adalah parafin cair. Parafin cair dengan viskositas tinggi ya, itu namanya parafin liquidum spisum. Itu untuk cold cream ya. Lalu parafin cair dengan viskositas rendah namanya parafin liquidum tenue. Ini untuk finishing cream. Dapat juga digunakan sebagai levigating agent. Lalu ada parafin padat atau parafinum solidum, digunakan sebagai pengeras, titik leburnya atau titik lelehnya 50-57 derajat Celcius. Lalu selanjutnya yang masuk ke basis hidrokarbon juga ada lemak bulu domba atau adepsane atau wolfat. Nah ini wolfat ini atau adepsane ini juga banyak ya digunakan untuk proses pembuatan sediaan semi solid yang di laboratorium gitu. Yaitu mengandung kolesterol ya. Tapi kerugiannya di sini dia terlalu lengket. Ya, sehingga dia biasanya digunakannya kombinasi dengan vaselin, jadi tidak digunakan sendirian. Kemudian cenderung jadi tengik juga karena kan ada bau dari dombanya itu ya. Kemudian dapat menimbulkan alergi juga karena dia dari hewan.
Lalu malam atau lilin atau wax. Nih, malam putih berarti Sera alba. Ya, alba ini warna putih. Kalau malam kuning berarti Sera flava. Kemudian spermaceti ini nama lainnya yaitu Cetaceum. Lalu malam Carnauba nama lainnya yaitu Carnauba wax. Dia mengandung ester alkohol tinggi dengan asam lemak bebas, dapat bereaksi dengan alkali membentuk sabun, ya, sehingga dia juga berfungsi sebagai emulgator. Lalu setil alkohol atau alkohol setilikus. Ini steril alkohol, ya, nama lainnya juga alkohol sterilikus. Nama lainnya alkohol sterilikus. Ini alkohol setilikus, ini alkohol sterilikus. Gabungannya namanya setil steril alkohol. Fungsinya sebagai pelembut, selain sebagai basis gitu ya, dia juga bisa sebagai pelembut, emulien, menstabilkan emulsi, ya, untuk emulsi air dalam minyak, dan juga fungsinya sebagai pengeras. Lalu basis hidrokarbon selanjutnya yaitu minyak tumbuh-tumbuhan. Di sini fungsinya untuk menurunkan titik lebur dan melunakkan salep, menambahkan efek pelembut dan mengurangi efek pengeringan dasar salep hidrokarbon. Kerugiannya konsistensi cair dan mudah tengik. Ini contohnya. Diperbaiki dengan proses hidrogenasi. Lalu selain yang hidrokarbon, kedua ada dasar salep serap, yaitu dasar salep hidrokarbon plus emulgator air dalam minyak, sehingga dia dapat menyerap air. Contohnya lemak bulu domba dan lanolin, jadi gabungan gitu ya. Ini contoh-contohnya. Ada lagi dasar salep tercucikan dengan air. Karena tercucikan dengan air, otomatis dia untuk emulsi minyak dalam air. Jadi kalau salep tercucikan air berarti dia kan komponen terbanyaknya air, sehingga emulsinya tipenya minyak dalam air. Keuntungannya memberikan efek obat yang lebih cepat, memberikan rasa dingin, pemakaiannya enak, mudah dicuci dengan air atau dilap basah. Kerugiannya mudah mengering dan menjadi keras, ya, mudah terkontaminasi mikroba sehingga perlu pengawet. Nah, ini contohnya dari dasar salep tercucikan dengan air. Yang pertama yaitu krim emulgida. Dia dapat menyerap banyak air. Reaksinya basah. Selanjutnya yaitu hydrophilic ointment USP. Ini resepnya, formulanya ya untuk membuat hydrophilic ointment ini. Dan vanishing cream ini. Kalau seperti ini caranya gimana? Berarti kita harus meleburkan dulu atau jadikan satu dulu basisnya. Di sini kan basisnya ada 3 ya, ada asam stearat, ada malam putih, dan vaselin putih. Nah, 3 ini kita harus melebur terlebih dahulu di atas penanas air. Kemudian nomor 4, ya TEA-nya dilarutkan ke dalam campuran 5 dan 6, dipanaskan. Jadi 1, 2, 3 ini dipanaskan atau dilelehkan. Yang lain sisanya ini juga harus dipanaskan terlebih dahulu supaya ya, basis dengan sisanya ini bisa dicampur dalam suhu yang sama. Supaya nanti tidak kalau suhunya berbeda nanti akan membeku salah satunya ya ketika dicampur gitu. Ketika suhunya sama dia akan lebih mudah terhomogenisasi. Setelah itu, setelah tercampur bisa diaduk sampai dingin. Ya. Dasar salep yang keempat yaitu salep yang larut dalam air. Kalau yang ketiga tadi kan mudah dicuci atau tercucikan oleh air, sedangkan yang keempat adalah dasar salep yang larut dalam air. Contohnya dasar salep polyethylene glycol. Nih. Sediaannya yaitu macrogol ointment dan juga polyethylene glycol ointment. Lalu gel atau jelly, ini bahan yang mengembang atau larut dalam air
dan konsistensinya setengah padat. Bahan pembentuk gel itu ada yang berupa anorganik dan organik. Kalau anorganik itu bisa dari bentonit, kalau organik itu dari pati, atau amilum, atau starch, nama lainnya. Atau juga dari turunan selulosa, misalnya si MCNA, ini kan bisa untuk gelling agent ya. Memang terkenal si MCNA itu sebagai gelling agent. Tuh. Nah, ini gimana caranya? Yang pertama larutkan dulu 3 ke dalam 2 dan 4. Jadi solusi sorbital sama aquanya ini dilarutkan terlebih dahulu, setelah itu nipaginnya dicampur ke larutan. Nah, tambahkan 1 ke dalam air panas gitu. Biasanya si MCNA ini supaya dia membentuk gel yang bagus harus dikembangkan terlebih dahulu. Jadi ditabur terlebih dahulu di atas air panas ya, ditunggu sekitar 10-15 menit. Setelah itu baru digerus sampai membentuk gel. Baru bisa ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini ada tugas ya. Tugasnya nanti akan kita bahas di grup saja ya, gimana. Oke, selanjutnya yaitu larutan, suspensi, dan emulsi. Jadi ini khusus untuk sediaan liquid atau sediaan cair. Ya, larutan, suspensi, dan emulsi. Bedanya seperti apa? Yang pertama sediaan larutan terlebih dahulu. Ya. Nah, sediaan cair tadi kan ada 3, yang larutan, suspensi, dan emulsi. Ya. Nah, sediaan itu juga dibagi menjadi sediaan yang 1 fase dan 2 fase. 1 fase ini berarti dia sudah homogen, sistemnya itu homogen. Dalam bentuk apa? Sediaan cair yang homogen yaitu larutan atau solusio. Di nama lainnya solusio ini larutan. Jadi dia yang memang benar-benar bahan aktifnya itu sudah terlarut dalam pelarutnya. Bisa padat tambah cair, cair tambah cair, gas dalam cair. Yang penting dia itu 1 fase. Jadi misal ini bahan aktifnya, ini larutannya gitu ya. Jadi ketika ditambahkan, nah dia membentuk suatu sediaan yang atau sistem yang homogen, 1 fase, kan tidak terlihat lagi ya bahan aktifnya. Jadi benar-benar kembali ke warna atau bentuk asalnya dari pelarutnya, benar-benar 1 fase terlarut semuanya. Itu namanya sistem yang homogen. Yang kedua ada sistem heterogen, itu 2 fase. Nah, ini dibagi menjadi 2, suspensi dan juga emulsi. Kalau suspensi itu berarti padat dan cair, nah dia tidak bisa bersatu. Ya. Jadi zat padat atau zat aktifnya itu tidak bisa larut ke dalam larutannya, sehingga dia masih terlihat ya. Misalnya ini bahan aktifnya, ini larutannya. Ketika dicampur, bahan aktif ini masih terlihat nggak larut. Ya, contohnya amoksisilin, seperti itu ya, amoksisilin yang sirup. Nah, itu kan tidak bisa dijadikan sirup yang dalam bentuk larutan. Dia dalam bentuk suspensi seperti itu. Karena penggunaannya juga harus dikocok terlebih dahulu gitu ya kalau sediaan suspensi itu. Karena memang dia tidak bisa larut ya. Amoksisilin, paracetamol seperti itu. Dia tidak bisa sukar larut gitu. Kecuali kalau misal ditambah kosolven. Kosolven itu untuk membantu meningkatkan kelarutan, ya, mempermudah. Misalnya ditambah alkohol, ya disesuaikan dia larutnya di mana, ditambah alkohol terlebih dahulu, dilarutkan ke alkohol, baru ditambahkan dengan air seperti itu. Nah, itu bisa jadi sistem yang homogen. Jadi untuk mengatasi zat aktif yang tidak bisa larut itu caranya banyak gitu ya. Salah satunya ditambah kosolven itu tadi, supaya dia jadi 1 fase. Kalau tidak bisa ya biarkan saja jadi sediaan suspensi, tidak masalah. Tetapi jangan lupa diberi lebar, kocok dahulu di botolnya gitu ya. Nah, sistem heterogen yang kedua ada sediaan emulsi. Kalau sediaan emulsi ini dari cair dan cair, berarti dia dari minyak dan juga air yang tidak bisa bersatu. Nah, supaya dia bersatu antara minyak dan air, harus ditambah suatu zat yang namanya emulgator. Kalau suspensi
supaya dia bisa bergabung harus ditambah zat yang namanya suspending agent. Itu ya. Itu untuk pembagian sediaan cair berdasarkan sistem homogen dan heterogennya. Nah, ini definisinya. Kita kembali lagi membahas definisi dari sediaan larutan itu. Yaitu sediaan cair dengan sistem satu fasa yang terdiri dari 2 atau lebih bahan. Jadi tidak harus terdiri dari satu bahan saja ya, bisa lebih. Bahan aktifnya itu bisa lebih dari satu, atau bisa diberi bahan tambahan, yang penting dia melarut. Jadi dia bisa terlarut. Contohnya gula dan air. Ya, larutan gula dalam air. Nah, ini sistem satu fasa. Nah, untuk istilahnya, untuk bahan aktif yang bisa melarut atau yang dilarutkan ke dalam air itu, bahan obatnya yaitu nama lainnya yaitu kita bisa namakan dengan solut. Sedangkan pelarutnya, misalnya kita larutkan ke dalam air, itu namanya solvent. Jadi ini zat padatnya namanya solut ya. Jadi bahan obat yang dilarutkan itu ya namanya solut. Pelarutnya solvent. Solvent ada yang berkhasiat dan juga tidak berkhasiat. Nah, ini istilah-istilah kelarutan ini juga sudah saya bahas ya di awal pertemuan. Ada sangat mudah larut dan sebagainya, bisa dicek lagi pembahasan saya mengenai ini di pertemuan pertama. Nah, syarat sediaan larutan yaitu stabil, jernih. Ya, stabil itu secara fisika dan kimia dan juga jernih, tidak ada endapan dan dia bisa meneruskan cahaya. Ketika di senter misalnya ya, larutan itu bisa meneruskan cahaya. Jadi cahayanya bisa menembus. Harus syarat sediaan larutan yang kedua yaitu homogen, satu fasa tadi. Nah, macam sediaan larutan berdasarkan pelarutnya ada solusio aquosa, spiritosa, oleosa. Aquosa itu berarti berupa air pelarutnya. Kalau spiritosa pelarutnya berupa alkohol. Kalau oleosa berarti pelarutnya berupa minyak. Berdasarkan perbandingan solut solvent, ya solut tadi apa? Bahan yang terlarut, solvent itu adalah pelarut. Nah, perbandingan zat terlarut dan pelarutnya ada macam-macam juga dibagi kesediaan larutan itu. Ada larutan tidak jenuh, larutan jenuh, dan lewat jenuh. Kalau tidak jenuh, itu berarti bisa ditambahkan lagi solutnya. Jadi antara solut sama solvent, perbandingannya itu lebih besar yang solvent. Gitu. Jadi solventnya banyak, jadi masih belum jenuh, masih bisa ditambahkan bahan aktif lagi dalam larutan tersebut. Kalau larutan jenuh itu berarti dia sudah mencapai equilibrium atau keseimbangan. Perbandingan antara solut dan solventnya itu sama, ya, sehingga sudah pas. Memang dia batas kelarutannya sampai seperti itu. Kalau larutan lewat jenuh itu sudah jenuh ditambah zat terlarut lagi. Kalau misal sudah jenuh ditambah zat terlarut, otomatis dia tidak akan bisa melarutkan zat terlarut tersebut. Nah, berdasarkan penggunaannya, larutan itu ada posio, saturatio, drops, dan lain-lain ini ya, bisa dibaca. Keuntungan larutan itu dosis lebih bervariasi atau tepat, absorpsi dapat lebih cepat, kurang mengiritasi karena konsentrasinya kan dibuat encer ya karena ada pelarutnya. Tepat untuk bahan obat yang mudah menarik air atau higroskopis sama lainnya, dan mudah penggunaannya. Kerugiannya yaitu pengemasan dan pengangkutan sulit ya karena harus dijaga. Misal masukkan ke dalam botol, wadahnya kan botol kaca, nah itu pengemasannya kan sulit. Rasa dan bau atau dari bahan obat tidak enak, sulit tertutupi. Jadi masih kerasa ya ketika minum sirup yang pahit itu kan masih kerasa daripada dalam bentuk kapsul itu kan tidak terasa. Tidak dapat untuk bahan obat yang mudah terurai dalam bentuk larutan. Ketika obatnya itu rusak di dalam air itu ya tidak cocok dibuat dalam bentuk larutan. Nah, ini formula umum sediaan larutan. Ya, ada bahan obat, bahan pelarut, dan bahan pembantu atau bahan tambahannya.
Bahan obat tadi namanya solut ya, bahan pelarut solvent, bahan pembantu ini macam-macam, misal korigen, saporis, adoris, kaloris, dan pengawet. Nah, ini pelarutnya atau pembawa keekonomian. Bahan obatnya bisa berupa padat ataupun cair. Prinsip pembuatannya, jadi intinya bahan obat itu harus terlarut ya, supaya menjadi larutan bahan obat harus terlarut terlebih dahulu. Jadi melarutkan bahan obat dan sediaan itu harus terbebas dari kotoran mekanis dan zat yang tidak dikehendaki. Jadi setelah dilarutkan harus dilakukan penyaringan. Itu prinsip pembuatannya. Gampang ya. Daripada sediaan semi solid itu harus dilebur dan lain sebagainya. Nah, ini lebih gampang. Pokoknya larut, campur, disaring. Nah, metode pelarutan ini ada dengan cara sederhana. Bahan obat ditambah pelarut dengan jumlah yang sesuai, kemudian diaduk. Ada juga dengan reaksi kimia, netralisasi, saturisasi, dengan ekstraksi simplisia nabati, misalnya disebut infusa. Infusa itu berarti herbalnya itu ditambahkan dengan air ya, kemudian diambil cairannya, diekstraksi. Pelarutan dengan reaksi kimia dan netralisasi dan saturasi. Ya, netralisasi berarti dengan mencampurkan asam dengan basa. Kalau saturasi dengan mencampurkan asam dengan karbonatnya. Pelarutan dengan reaksi kimia, contohnya kita membuat posio effervescent. Jadi larutan effervescent seperti itu. Caranya larutkan bagian asamnya. Kan kalau effervescent itu berarti ada komponen asam dan basa kalau effervescent itu. Dilarutkan asam masing-masing ya, asam sendiri, basa sendiri. Kemudian basanya dimasukkan ke dalam botol. Kemudian 2/3 bagian asam ditambahkan sedikit-sedikit ke dalam basa sambil botolnya digoyang sampai gas karbon dioksida di dalam botol habis. Jadi ketika asamnya dimasukkan sedikit-sedikit, itu kan asam plus basa nanti dia akan menghasilkan gas CO2. Nah, itu digoyang supaya gas CO2-nya habis. Sisa asam ditambahkan sekaligus dan botol langsung ditutup rapat ya, supaya masih ada gas CO2-nya ya ketika digunakan. Tuh, masih ada sensasi effervescent-nya. Nah, pembuatan dengan ekstraksi simplisia nabati ini intinya dibuat dalam padat atau herbalnya dicampur dengan airnya ya, kemudian dipanaskan kalau ini pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian diambil komponen airnya. Lalu pelarutan dengan ekstraksi simplisia nabati seperti ini ya. Jadi prosedurnya simplisia dengan derajat halus yang cocok, jadi dihaluskan terlebih dahulu ya. Dicampur dengan air secukupnya, panaskan di atas penanas air selama 15 menit. Menghitung 15 menitnya itu terhitung mulai suhunya itu mencapai 90 derajat Celcius. Jadi bukan dari awal 15 menitnya. Jadi ketika suhunya sudah 90 derajat Celcius baru dihitung 15 menit. Sambil diaduk-aduk. Nah, serkai selagi panas itu disaring ya. Selagi panas dengan menggunakan kain flanel. Tambahkan air panas secukupnya melalui ampas yang ada di kain flanel tersebut sampai volume yang dikehendaki. Pelarutan dengan ekstraksi simplisia nabati selanjutnya ya, di waktunya ya, intinya ini cara menghitung waktu. Cara menghitung waktunya bila digunakan penanas air mendidih suhunya 90 derajat. Nah, untuk mencapai 90 derajat ini berarti dianggap mencapai dianggapnya itu waktunya 10 menit. Dari 0 ke 90 derajat itu dianggapnya waktunya 10 menit. Nanti karena tadi ditambah 15 menit ya setelah 90 derajat, maka 10 plus 15 sama dengan 25. Jadi 25 ini mulai dari awal. Suhu 90 ini bisa diukur dengan termometer. Nah, cara menaikkan kelarutan itu bisa dengan beberapa cara kan ya. Yang pertama dengan mengganti bentuk yang tepat ini.
Jadi eritromisin stearat ganti dengan eritromisin base misalnya. Lalu dilarutkan dengan pelarut campuran. Ya, dengan alkohol misal sehingga dijadikan eliksir. Dibuat dalam bentuk kompleks yang larut, pH-nya diatur, dan penambahan solubilizing agent untuk mempermudah melarutkan. Sedangkan cara untuk mempercepat kelarutannya itu bisa diperkecil ukuran partikelnya, diaduk, dan dilakukan proses pemanasan. Bila bahan obatnya tersebut sukar larut, maka bisa dinaikkan dan juga dipercepat kelarutannya ya. Penyaringan bisa menggunakan kertas saring, kapas, dan juga kain, flanel. Nah, ini permasalahan dalam peracikan larutan. Nih ya, macam-macam. Jika bahan obatnya natrium bikarbonat, itu harus bagaimana? Ya, goyangkan terlebih dahulu natrium bikarbonatnya itu, atau nama lainnya gerus tuang. Ya, permasalahan dalam peracikan lainnya, ini ada yang tanin, ya tanin dalam air dan gliserin, lalu kamfer, ekstrak kering, sukus, ini. Oke, itu untuk larutan. Nah, untuk emulsi bagaimana? Nah, ini sudah jelas ya tadi ya. Untuk emulsi berarti kan dia minyak dengan air ya. Ketika dibiarkan, nah, akan terpisah minyak dengan air, maka ditambah emulgator atau surfaktan yang ketika dikocok atau dihomogenkan, nah dia bisa stabil. Nah, jadi agar sistem stabil perlu ditambah emulgator atau surfaktan yang bekerja di ruang antara kedua fase. Ruang antara itu berarti di sini lapisan ini, supaya dia bisa bercampur. Jadi menurunkan tegangan yang ada di permukaan ini. Ini kan ada tegangannya, sehingga dia terpisah. Nah, dia ditambah emulgator untuk menurunkan tegangan permukaannya supaya bisa homogen. Nah, macam-macam masalah yang terjadi pada emulsi yaitu seperti ini, coalescence ya. Dia menyatu minyak dan airnya tuh sendiri-sendiri tapi dengan molekul yang besar. Atau flocculation seperti ini. Ini dia nggak minyaknya sendiri ya, yang biru ini kan air, nah yang abu-abu ini kan minyaknya. Nah, ini terpisah sendiri-sendiri tapi kecil. Creaming itu dia berbusa di bagian atas gitu. Breaking, minyak dan air itu benar-benar terpecahnya itu terlihat jelas batasnya. Definisi emulsi yaitu sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispersi dalam larutan pembawa dan distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain itu dalam bentuk tetesan air. Nah, sifat emulsi yaitu secara visual itu fase dalamnya tampak jelas, ukuran partikelnya lebih dari 0,1 mikrometer dan tidak meneruskan cahaya kan karena ada komponen minyaknya ya, jadi tidak meneruskan cahaya. Syarat sediaan emulsi yaitu stabil, homogen, ukuran partikel fase dalam kecil. Ukuran partikel fase dalam itu maksudnya komponen yang misal ya tipe minyak dalam air. Tipe minyak dalam air berarti kan MA. Nah, M itu sebagai fase dalam, A itu sebagai fase luar. Jadi komponen yang kecil itu dinamakan fase dalam, yang besar itu fase luar. Yang melingkupi itu namanya fase luar, yang dilingkupi itu fase dalam. Di syaratnya ukuran partikel fase dalamnya kecil dan sama besar. Tidak terjadi creaming dan cracking, rasa, bau enak, dan warna menarik. Ini keuntungannya ya, keuntungan dan kerugian dari emulsi. Ini macam-macam sediaan emulsi. Menurut asal bahan pembuatan emulsi, bahan pembuat emulsi, ada yang dari alam, ada yang dari buatan, emulsi buatan. Jadi alam itu namanya emulsi vera, sedangkan buatan yang namanya emulsi spuria. Tuh. Jadi fase dalamnya yang mengandung emulgator, nah ini fase luar jadi emulsi. Ini fase dalam, emulgator, fase luar, emulsi. Gitu. Jadi untuk emulsi vera ini memang fase dalamnya itu sudah mengandung emulgator. Jadi dia dari bahan
alami ya. Jadi fase dalamnya yang mau dilarutkan itu memang sudah berfungsi atau mengandung emulgator, tinggal ditambah fase luarnya. Kalau yang buatan jadi terpisah, kita tambahkan terpisah, emulgatornya kita bikin sendiri. Misal yang ini ya, kelapa dan air. Kelapa dan air ini berarti kelapanya itu sebenarnya dia minyak, tapi dia juga ada emulgatornya. Jadi ketika ditambah air dia bisa homogen menjadi santan. Tapi contoh yang spuria atau buatan itu minyak ikan. Kalau minyak ikan memang benar-benar minyak ya, jadi dia tidak mengandung emulgator. Jadi ketika ditambah air perlu emulgator terlebih dahulu. Nah di sini menggunakan PGA gitu. Nah macam-macam sediaan emulsi tadi berdasarkan tipenya ya. Ada MA atau minyak dalam air dan air dalam minyak. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau yang komponen yang di luar, ini fase luar, ini fase dalam. Berarti yang paling banyak adalah air, dan di sini yang paling banyak adalah minyak. Nah, ini pembagian tipe emulsi ini tergantung pada emulgator, perbandingan jumlah minyak airnya, dan teknis pembuatan. Sedangkan menurut konsistensinya, sediaan emulsi itu dibagi menjadi sediaan cair dan juga sediaan semi solid. Sediaan cair itu contohnya minyak ikan, sedangkan sediaan semi solid yaitu contohnya krim. Jadi krim itu merupakan sediaan emulsi ya, tapi dalam bentuk semi solid. Nah, formula untuk emulsi itu ada bahan obat, bahan emulgatornya, bahan tambahan, bahan pembawa. Emulsi yang stabil itu fase dalam terdispersi atau terbagi halus dalam waktu yang lama. Jadi dia stabilnya itu lama. Ini prinsip umum pembuatan emulsi buatan atau spuria. Dibuat dengan mortir atau menggunakan homogenizer, botol. Jadi diaduk dengan kecepatan yang tinggi, gerakan cepat ya. Nah, cara untuk membuat emulsi bisa menggunakan cara basah dan juga cara kering. Gitu. Kalau cara basah berarti harus dibuat emulgatornya terlebih dahulu dalam basah ya, dan dicampur dengan cairan ya. Kalau misalnya cara kering itu berarti semua dicampur dalam bentuk kering. Ini ya. Contohnya yang cara kering, jadi emulgator plus sebagian fase minyak ditambah air, jadi korpus emulsi. Jadi emulgatornya ini kering, sebelum ditambah air, jadi dia masih kering terlebih dahulu. Jadi emulgator ditambah fase minyak kan ya tidak terlalu cair gitu ya. Kalau misal yang cara basah, itu benar-benar emulgator dicampur dengan air terlebih dahulu supaya dia menjadi musi laku. Baru ditambah sebagian fase minyak, korpus emulsi, ini sama ya, korpus emulsi. Setelah itu ditambah sisa minyak dan bahan tambahan lain, sama. Nah, macam-macam emulgator berdasarkan kelarutannya, ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam minyak. Sedangkan berdasarkan muatannya, ada yang anion. Yang anion berarti dia memiliki ion negatif, sedangkan kationik itu memiliki ion positif. Kalau non-ionik berarti dia tidak memiliki ion. Kalau amfoter ini keduanya, gitu ya, positif dan juga negatif. Tuh. Yang biasanya yang sering digunakan itu yang non-ionik karena dia tidak mengiritasi, kan dia tidak memiliki ion, dia tidak memiliki muatan, gitu ya, sehingga dia tidak mengiritasi. Ada yang lipofil, ada yang hidrofil. Kalau lipofil itu berarti dia suka dengan minyak, sedangkan hidrofil itu suka dengan air atau larut dengan air. Berdasarkan struktur kimia macam-macam ya, ada karbohidrat, protein, sabun, alkohol, macam-macam emulgatornya. Oke, ini emulgator gum arab ya. Gum arab ini termasuk yang karbohidrat. Bisa dibuat dalam bentuk musilako atau dalam serbuk yang kering. Nah, hasil yang kering itu lebih baik biasanya ya untuk yang gum arab. Viskositasnya agak rendah dan cepat terjadi creamy. Gitu. Nah,
Ini korpus emulsi ini dengan pustaka Amerika atau cara Amerika dan juga Belanda. Ya, ini perbandingan minyak, kemudian gum arab dan airnya seperti ini. Beda. Lalu ada lagi metil selulosa atau MC dan CMC. Nah, kalau yang ini biasanya harus dibuat dalam musilaku terlebih dahulu atau dikembangkan terlebih dahulu gitu ya. Ragakan, gelatin, golongan sabun dan alkali, emulgatornya. Ya, contohnya ini TEA yang tadi ada ya, triethanolamin. Golongan alkohol, golongan pembasah. Nah, golongan pembasah, emulgator golongan pembasah span dan twin ini dia termasuk dari emulgator non-ionik, jadi tidak memiliki ion. Kalau span dia untuk minyak, twin itu untuk air. Karena dia lipofil, yang ini hidrofil. Tapi biasanya dia digunakan kombinasi ya, span dan twin itu juga sebagai emulgator. Nah ini, jadi caranya untuk yang golongan pembasah, span dilarutkan dalam minyak terlebih dahulu, twin dilarutkan dalam fase air terlebih dahulu karena memang kelarutannya di situ, baru dicampur, setelah itu dikocok. Nah, permasalahannya pada pembuatan emulsi ini, ya yang pertama emulsi dengan gum arab yang kurang dari setengah minyak. Ini kan kurang, gum arabnya cuma 7,5 ya, sedangkan parafinnya 20, jadi kurang dari setengah minyak. Jadi parafinnya ditambah 5 parafinnya diambil 15 dulu, ditambah gum arabnya 7,5, gerus etomogen, ditambah air, ya kemudian ditambah sisa parafin, gerus et emulsi. Ada emulsi lemak padat, ya, dibuat pada suhu tinggi kalau lemak padat ya, jadi harus dilelehkan atau dicairkan. Ada emulsi dengan minyak atsiri, emulsi minyak atsiri bersama lemak. Nah, macam-macam. Untuk yang Vera, prinsip emulsi yang dari bahan alam. Nah, ini dibuat dari biji-bijian biasanya ya, karena biji-bijian itu mengandung minyak dan juga sudah mengandung emulgator. Apabila tidak disebutkan, maka 10 bagian biji itu untuk 100 bagian emulsi. Oke, ini ya permasalahan emulsi Vera, ditambah jumlah minyaknya lebih besar dari berat bahan dasar, sehingga ditambah gum arab. Oke, itu emulsi. Selanjutnya yaitu sediaan suspensi. Kalau sediaan suspensi berarti dia tadi zat padat ya, zat padat yang dia tidak larut ke dalam air. Contohnya paracetamol dan amoxicillin tadi. Definisinya yaitu sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak terlarut. Jadi dia hanya tersebar atau terdispersi saja dalam cairan pembawa. Gitu. Dan sifatnya yaitu partikel bahan obat tampak jelas karena dia memang tidak larut. Kemudian ukuran partikelnya itu 0,1 sampai 100 mikrometer dan tidak meneruskan cahaya karena kan ada zat padatnya, jadi dia tidak meneruskan cahaya. Syarat sediaan suspensi umumnya yaitu dia harus stabil, homogen, dan ukuran partikel tertentu sehingga sama besar. Jadi maksudnya homogen itu meskipun dia tidak satu fase gitu, tapi dia ketika dikocok ya, nah itu dia akan menghasilkan suspensi yang homogen. Jadi dia rata, dia bisa dikocok dan tidak mudah mengendap kembali. Nah, menurut F3 ini bahan yang terdispersi itu harus halus dan tidak boleh cepat mengendap ya. Pengocokannya pelan, endapan harus terdispersi kembali. Dapat mengandung bahan tambahan untuk stabilitas, dan kekentalan tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok atau dituang. Ya, jadi jangan terlalu kental pada saat membuat suspensinya supaya dia mudah dituang dari botolnya.
Ini keuntungan dan kerugian dari sediaan suspensi. Kalau keuntungannya, sediaan yang sukar larut dapat diracik menjadi sediaan cair. Baik cocok untuk pasien yang tidak bisa menelan tablet atau kapsul, mempermudah penggunaannya, stabilitas sediaan lebih baik. Nah, rasa bahan obat yang tidak enak itu dapat ditutupi dengan cairannya. Kerugiannya, peracikan membutuhkan ketelitian dan teknik tertentu. Nah, formulanya rata-rata sama ya dengan yang lain, ada bahan obat, bahan tambahan, bahan pembawa, dan pembahasan. Tapi harus juga ditambah, jangan lupa suspending agent ya, karena dia suspensi. Kalau emulsi kan emulgator, kalau ini adalah suspensi adalah suspending agent. Nah, prinsip pembuatan suspensi yaitu ada cara langsung dan cara pengendapan. Bahan obatnya, kalau yang cara langsung, bahan obat padat tidak larut dalam pembawa. Nah, sedangkan untuk cara pengendapan, hasil reaksi yang membentuk endapan tidak larut. Jadi ada hasil reaksi yang membentuk endapan tidak larutnya. Ini cara langsung. Nah, dibuat dalam bentuk mucilago atau dalam bentuk serbuk. Itu. Sedangkan cara pengendapan itu diaduk dengan kecepatan yang tinggi. Kalau yang suspensi biasa dibuat dulu ya, suspending agentnya dicampur dengan air, kemudian dibuat mucilago, ditambah bahan-bahan tambahan yang lain. Atau kering, dalam bentuk kering. Jadi bahan suspensi dan bahan obatnya digerus, baru ditambah air, setelah itu ditambah bahan tambahan lain. Oke, kalau cara pengendapan, itu ditambah media kental, kemudian diaduk dengan kecepatan tinggi, jadi dia menggunakan blender. Kalau yang langsung ini bisa di mortir stampar. Nah, penggolongan suspending agent itu berdasarkan asalnya ada bahan organik, ada anorganik. Berdasarkan muatan juga sama ya, ada anionik, kationik, non-ionik. Nah, ini contohnya gum arak, suspending agent. Peragakan, PGS, polvis gumusus, alginat. Kalau PGS berarti airnya yaitu 7 kali PGS-nya. Terus mucilago. Ya, mucilago itu berarti dia sudah berupa cairan yang kental gitu ya. Pada saat suspending agent ditambahkan dengan air, nah itu sudah homogen. Ya, sudah homogen berwarna putih seperti itu. Nah, itu sudah membentuk mucilago. MC atau metil selulosa. Kalau MC ini dilarutkannya dalam air dingin ya. Kalau CMC itu dilarutkan dalam air panas atau dikembangkan dalam air panas. Ada bentonik magma ya, atau magma bentonit untuk suspending agent. Ada vegam, magnesium aluminium silikat. Oke, cara peracikan suspensinya dengan cara pengendapan ini yaitu ya ini sulfa ya, bahan aktifnya misalnya sulfa ditambah dengan larutan NaOH, jadi menghasilkan sulfa Na dan H2O, kemudian dicampur dengan larutan asam sitrat. Sulfa dicampur dengan larutan natrium sitrat menghasilkan sulfa dan juga natrium sitrat yang tidak larut. Jadi kan suspensi. Memang sengaja diendapkan. Karena yang diambil kan sulfanya ya. Tuh. Jadi sulfa plus larutan NaOH menjadi sulfa Na plus air. Kemudian ditambah larutan asam sitrat untuk menghasilkan sulfa plus natrium sitrat yang tidak larut. Nah, agar partikel yang terbentuk halus, medianya harus kental dan pengadukannya harus kuat untuk cara pengendapan. Itu untuk yang pengendapan. Sedangkan yang untuk peracikan suspensi secara langsung ya sederhana, lebih sederhana. Nah, ini. Kalau resep ini ya, contohnya misal buat mucilago CMCNA kan. Untuk suspending agentnya kan di sini pakainya CMCNA. Jadi CMCNA ditaburkan dulu di atas air panas. Air panasnya itu 20 kali dari berat CMC.
Biarkan mengembang 15 menit, setelah itu gerus sampai menjadi gelling agent seperti itu. Setelah itu ditambah sulfa yang sudah digerus dan ditambah sirupus simplex, aduk homogen, baru ditambah aqua, terakhir ditambah dengan oleum citri 3 tetes di dalam botol, kocok sampai homogen. Nah, ini untuk tugasnya ya, ini disuruh atau diminta membuat prinsip cara racikan resep ini ya. Nanti pembagiannya akan saya beritahu saja di grup ya. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya untuk materi yang keempat ini, materi terakhir. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung komen ya di YouTube ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.